Bab 395. Apakah kamu sendirian? Chang Wanhe tampak terkejut, tetapi setelah memikirkannya sejenak, dia tiba-tiba merasa bahwa ini tidak terlalu bisa diterima. Di antara praktisi berusia di bawah 25 tahun di Blue Wind Kingdom, satu-satunya yang dapat dibandingkan dengan Yun Ce adalah Xia Qingyue. Dan jika Xia Qingyue tidak pergi, tidak akan ada lagi orang yang layak dibandingkan dengan Yun Ce, bahkan Ling Yun, yang disebut sebagai orang nomor satu di generasi muda. Jadi, bahkan jika kita memilih 9 praktisi terdalam terkuat di bawah usia 25 tahun di antara keluarga kerajaan, apalagi 9, bahkan jika 90, tidak mungkin membandingkannya dengan Yun Ce. Dalam hal ini, apa perbedaan mendasar antara Yun Ce sendiri dan 9 orang lainnya? Ke-9 orang itu hanya mengada-ada. Meskipun demikian, hanya satu orang yang dikirim untuk berpartisipasi dalam turnamen peringkat 7 kerajaan. Hal ini sepertinya belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah 7 kerajaan. Di antara 6 negara lainnya, sekte-sekte besar berjuang mati-matian untuk 10 tempat tersebut. Mereka berharap jumlah ini bisa bertambah hingga puluhan ribu, sehingga jumlah orangnya kurang dari 10. Tapi di negeri angin biru, aduh, Chang Wanhe menghela nafas untuk ketiga kalinya. Jelas bahwa dia memiliki bayangan yang terlalu dalam dan ketidakberdayaan tentang turnamen peringkat 7 kerajaan, tidak apa-apa. Kamu sendirian, dan kamu bisa membuat 9 orang dengan Qiang. Ayo, tidak ada perbedaan sama sekali, tapi itu akan sangat merusak martabat 9 anak muda yang dianggap jenius di Blue Wind. Tapi dengan cara ini, kamu akan menjadi orang sungguhan yang bertarung sendirian. Yang kumaksud dengan bertarung sendirian bukan hanya itu karena kamu tidak memiliki teman yang berpartisipasi dalam pertempuran. Bahkan di tempat kejadian, mungkin tidak ada satu orang pun dari negara yang sama-sama sekali, karena tempat itu adalah sebuah tempat yang memalukan bagi orang-orang Blue Wind. Dalam pertandingan peringkat 7 kerajaan yang lalu, tidak pernah ada rekan senegaranya Blue Wind bersedia tampil di sana. Oh, tidak, kali ini, mungkin akan berbeda. Mata Chang Wanhe tiba-tiba menjadi panas jika Chang Feng Xuanze tahu bahwa kali ini Anda akan mewakili Chang Feng di ke-7. Jika mereka berpartisipasi dalam pertarungan peringkat nasional, mungkin ini akan menghidupkan kembali harapan dan keinginan mereka akan kejayaan perang 7 kerajaan. Karena Anda adalah yang paling jenius luar biasa dalam sejarah Blue Wind. Pada usia 19 tahun, bahkan Ling Tiani terluka parah. Teman-teman, kekuatan mendalam dari alam mendalam bumi, tetapi kekuatan tempurnya sebanding dengan tahap tengah alam mendalam raja. Tidak ada alasan untuk tidak bersinar di turnamen peringkat 7 kerajaan. Selain itu, di alam Blue Wind Xuan, terutama di kalangan praktisi muda yang mendalam, Anda memiliki pengagum yang tak terhitung jumlahnya, dan kali ini, Anda berjuang untuk kehormatan Blue Wind Mysterious Realm lagi. Mungkin akan ada banyak sorakan di lapangan pada saat itu, dan bahkan lebih banyak lagi Blue Wind Mysterious Masters yang telah menyaksikan sejarah. Chang Wanhe menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara. Dia menepuk bahu Yun Ce, aku akan segera memberitahu Chang Feng tentang masalah ini. Tapi dalam hal ini, semua beban akan ditanggung olehmu sendiri. Namun, meskipun kamu adalah satu-satunya yang berpartisipasi dalam pertempuran kali ini, tapi di sana akan ada banyak orang yang menemanimu, dan aku juga akan pergi bersamamu secara pribadi. Meskipun Yun Ce memberitahu Feng Xiken di depan semua orang sebelumnya bahwa dia secara pribadi akan pergi ke Kekaisaran Phoenix Ilahi untuk berpartisipasi dalam turnamen peringkat 7 kerajaan, namun karena fakta bahwa pada hari itu tidak seorang pun boleh membocorkan setengah dari masalah tersebut, sehingga masalah tersebut tidak menyebar. Ayah, apakah kamu mau ikut denganku? Kata Yun Ce terkejut. Itu benar. Chang Wanhe mengangguk, saya percaya pada kemampuan Anda, meskipun Anda adalah satu-satunya, saya yakin Anda akan menciptakan sejarah lain kerajaan Chang Feng kami. Pada momen bersejarah seperti itu, bagaimana mungkin saya tidak secara pribadi saksi dan menyaksikan? Yun Ce, bagaimanapun, bahkan tidak memikirkannya dan menggelengkan kepalanya dengan tegas, tidak. Ayah, kamu tidak akan pernah bisa pergi bersamaku. Petik 2. Kenapa? Sikap tegas Yun Ce membuat Chang Wanhe tertegun. Ayah, jika ini hanya pertarungan peringkat sederhana, aku akan senang jika ayah berkumpul. Aku bahkan berharap untuk membawa Sueruo, kakek, dan bibi kecil bersamaku. Namun, aku akan pergi ke Kekaisaran Phoenix Suci kali ini untuk berpartisipasi dalam pertarungan peringkat sekunder,
Jika tidak, aku bahkan tidak ingin berpartisipasi dalam turnamen peringkat 7 kerajaan. Tujuan utama aku pergi ke Kekaisaran Phoenix Suci adalah untuk menyelesaikan dendamku dengan Sekte Phoenix Suci. Jika dendam ini tidak terselesaikan dalam 1 hari, Sekte Phoenix Ilahi akan memberikan semua konsekuensinya padaku. Perhatianku tidak akan hilang dalam 1 hari. Jika suatu hari aku tiba-tiba mengambil tindakan, itu mungkin akan mempengaruhi orang-orang di sekitarku. Oleh karena itu, aku akan menggunakan peringkat ini pertempuran untuk menyelesaikan masalah ini dengan Sekte Ilahi Phoenix. Pertarungan peringkat sekarang, dengan hadirnya 7 kerajaan, dan mungkin bahkan orang-orang dari Tanah Suci, di depan umum, menyelesaikan dendam ini akan jauh lebih sederhana daripada menyelesaikannya secara pribadi dengan Sekte Ilahi Phoenix. Ini juga merupakan kesempatan yang sempurna bagiku. Tetapi pada saat yang sama, itu juga akan disertai dengan risiko yang tidak dapat diprediksi. Petik 2. Jadi, cukup bagiku untuk pergi sendirian ke Kekaisaran Phoenix Ilahi, dan aku bisa melakukan apapun yang aku mau tanpa ragu-ragu. Kata Yunce dengan tenang. Tapi, aku tahu apa maksud ayahku. Yunce langsung menyela Chang Wanhe, ayahku pasti ingin menyelesaikan dendam antara aku dan Sekte Phoenix Suci pada waktu yang tepat ketika dia bertemu dengan Kaisar Phoenix Suci. Tapi garis keturunan seperti ini Sekte Divine Phoenix mungkin tidak akan membeli kesalahan siapapun. Selain itu, Pangeran ke-13 kecil tidak menganggap serius ayahnya sama sekali, dan Kaisar Phoenix Suci bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk mempercayai kata-kata ayahnya ke hati. Meskipun kata-kata Yunce sangat lugas, itu adalah fakta yang nyata. Ekspresi Chang Wanhe membeku, lalu dia menarik napas panjang dan berkata, "Oke. Karena ini adalah desakanmu, tentu saja aku akan melakukannya, jangan memaksanya. Ambil ini." Chang Wanhe menyerahkan 10 lencana merah cerah yang identik kepada Yunce. Di bagian depan lencana, ada seekor burung phoenix melebarkan sayapnya, dan di bagian belakang, ada tulisan, Chang Feng, dicetak. Ini adalah lencana pertempuran yang dikirimkan bersama surat undangan turnamen peringkat 7 kerajaan hari itu. Memakainya di tubuhmu akan menjadi identifikasi peserta turnamen peringkat 7 kerajaan. Ketika saatnya tiba, kamu juga akan mengandalkan dalam hal ini untuk memasuki arena dan bersaing dengan Divine Phoenix. Tempat tinggal yang diatur oleh Kekaisaran. Anda hanya perlu menyuntikkan kekuatan misterius Anda sendiri ke salah satu lencana, dan kemudian lencana ini hanya dapat digunakan untuk membuktikan identitas Anda. Bahkan jika orang lain merebutnya, mereka tidak dapat menghilangkan kekuatan misterius di dalamnya. Karena kali ini hanya kamu yang berpartisipasi dalam pertempuran atas nama Chang Feng, jadi aku akan memberikan 10 ini kepadamu. Jika kamu kehilangan salah satu dari mereka, itu bisa jadi digunakan sebagai cadangan, haha. Yunce mengangguk, dan di antara lencana teratas menyuntikkan energinya yang dalam, dia kemudian menyingkirkan 10 lencana. Ngomong-ngomong, turnamen pemeringkatan 7 kerajaan ini sangat mirip dengan turnamen pemeringkatan angin biru 2 tahun lalu. Kedua kali, kamu bertarung sendirian atas nama keluarga kerajaan. Itu benar-benar 2 kali. Kamu adalah satu-satunya. Chang Wanhe mengangkat kepalanya dan menghela nafas berat. Dalam turnamen peringkat Blue Wind, kamu membuat reputasi keluarga kerajaanku sekali lagi berkembang di negeri Blue Wind. Mulai sekarang, kamu bahkan telah mengambil risiko besar untuk diperjuangkan semuanya sendirian. Berjuang demi kejayaan kerajaan Chang Feng. Aku, Klan Chang, benar-benar berhutang banyak padamu. Ayah, tolong jangan katakan itu. Yunce berkata sambil tersenyum, jika Sueru adalah istriku, aku juga setengah dari keluarga Chang. Wajar jika aku bekerja keras untuk keluarga dan kerabatku, sebenarnya. Chang Wanhe mengangguk, lalu menepuk bahu Yunce dengan keras. Silakan, dibandingkan dengan kejayaan yang mungkin kamu raih dalam pertarungan peringkat, ayahku lebih menantikan kembalinya kamu dengan selamat. Bahkan dengan Phoenix dendam antara Shenzong belum terselesaikan, dan bahkan jika itu menjadi lebih intensif, itu tidak masalah. Tidak peduli apa, kita harus hidup. Petik 2. Ayah, jangan khawatir, risikonya kali ini mungkin jauh lebih kecil dari yang kuharapkan. Lagi pula, ke-7 negara hadir. Dalam pertarungan peringkat, Sekte Divine Phoenix tidak akan bertindak sombong. Kata Yunce dengan ekspresi santai. Kapan kamu akan pergi? Kamu akan berangkat besok. Malam itu, Yunce tinggal di istana Lan Yue dan tinggal bersama Chang Yue selama setengah malam. Keesokan harinya,
dia sarapan bersama Chang Yue dan Xiao Lingqi, dan dia mulai bersiap. Memulai perjalanan ke selatan, Yun Ce tidak pernah meninggalkan Kekaisaran Angin Biru seumur hidupnya. Dia tidak tahu apa hasil dari perjalanan ini. Suamiku, ini adalah kartu emas ungu yang baru saja dikirim ayahku. Bawalah bersamamu, di Kekaisaran Phoenix Ilahi, ada markas besar persekutuan pedagang bulan hitam. Kamu pasti akan dapat menemukan banyak hal yang dapat kamu gunakan sana. Chang Yue menyerahkan kartu ungu dan emas dengan cahaya ungu kepada Yun Ce. Oke, terima kasih pada ayahmu untukku. Yun Ce mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan menerimanya ke dalam mutiara racun langit. Ngomong-ngomong, Sueruo, keberadaan Chu Yue-chan dan Yuan Ba, tidak perlu memeriksanya sekarang. Kenapa? Chang Yue bertanya dengan bingung. Dada Yun Ce naik dan turun sedikit, dan dia berkata, dengan pengaruhku saat ini, hampir tidak ada seorang pun di Blue Wind yang tidak mengetahui namaku. Setelah mereka tahu bahwa aku masih hidup, mereka pasti akan mendatangiku sebagai sesegera mungkin. Tapi mereka tidak pernah muncul. Yue-chan secantik peri, dan Yuan Ba kuat dan kuat. Ciri-ciri luar mereka sangat jelas, tapi tidak ada jejaknya begitu lama. Ada hanya satu kemungkinan, mereka tidak lagi berada di negeri Angin Biru. Jika aku terus menyelidiki di kerajaan Angin Biru, itu pasti sia-sia. Saat aku pergi ke Kekaisaran Phoenix Ilahi, aku akan mempercayakan Jenderal Kamar Dagang Bulan Hitam bertemu untuk mencari di seluruh benua Tianshuan. Kemampuan intelijen Kamar Dagang Bulan Hitam diakui tak tertandingi di dunia. Selama mereka memberi mereka cukup uang, mereka akan dapat dengan cepat menemukan keberadaan Yue-chan dan Yuan Ba. Ini sebenarnya salah satu alasan mengapa dia pergi ke Divine Phoenix Empire. Ada peri kecil dan anak-anak mereka di suatu tempat, bagaimana mungkin dia tidak mengkhawatirkan mereka siang dan malam? Ya, Chang Yue mengangguk pelan. Aku percaya mereka semua pasti aman sekarang. Xiao Lingqi maju selangkah dan menjelaskan dengan nada yang sangat serius, ingatlah untuk mengganti 20 set pakaian yang telah kusiapkan untukmu. Kalau tidak kamu akan mati bau, kamu tidak bisa selalu aku lupa makan. Makanan yang aku siapkan untukmu semuanya dimasak oleh aku dan kakakku. Kamu harus makan semuanya sebelum kamu kembali. Kamu tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang berbahaya, dan kamu tidak diperbolehkan bertarung dengan orang lain dengan santai. Setelah pertandingan, kamu harus menyelesaikan makannya terlebih dahulu. Segera kembali. Giok transmisi suara tidak dapat ditutup kapanpun. Itu harus berkomunikasi dengan kita sekali sehari. Kata saudari putri saya bahwa Kamar Dagang Bulan Hitam menjual giok transmisi suara sepanjang 100.000 mil. Dan, yang paling penting adalah, Anda tidak boleh main-main dengan wanita di luar. Jika Anda berani membawa sedikit vixen kembali, aku akan mengabaikanmu bersama dengan adik putri. Oke, Ya, Yun Ce mengangguk setuju berturut-turut. Setelah Chang Yue dan Xiao Lingqi akhirnya selesai menjelaskan, Yun Ce memanggil Snow Phoenix Beast, berbalik dan berkata, Sueruo, bibi kecil, aku berjanji padamu, tidak peduli apakah itu hasil yang kuinginkan atau tidak, dalam waktu 2 bulan, aku pasti akan kembali dengan selamat. Aku pergi. Yun Ce tersenyum sedikit, melambai kepada mereka, dan berjalan menuju Snow Phoenix Beast. Mata khawatir dan enggan bergetar di mata indah kedua wanita itu. Mereka tidak mengatakan apa-apa lagi, karena mereka tahu bahwa betapapun enggannya mereka untuk pergi, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha untuk tinggal, dia pada akhirnya akan pergi, dan kali ini, dia akan meninggalkan negeri Blue Wind. Xiao Lingqi menatap punggung Yun Ce diam-diam, matanya linglung, dan bibirnya bergetar. Tiba-tiba, pandangannya tiba-tiba kabur. Melalui tubuh Yun Ce, samar-samar dia bisa melihat sesuatu yang jelas-jelas terhalang oleh tubuhnya. Snow Phoenix binatang buas. Dia berseru tanpa sadar, penglihatannya langsung kembali normal, dan nama di dalam hatinya terucap hampir tak terkendali, Xiao Ce. Yun Ce berhenti dan berbalik. Sebelum dia bisa berbicara, Xiao Lingqi tiba-tiba bergegas maju dan memeluknya erat. Yun Ce terkejut sesaat, lalu tersenyum. Dia memeluk Xiao Lingqi dengan punggung tangannya dan berkata dengan lembut, bibi kecil, jangan khawatir. Aku sudah berjanji padamu bahwa aku akan kembali dengan selamat dalam waktu 2 bulan. Ya, kapan waktunya datang, aku akan menjadi C kecil di samping bibi kecilku dan tidak pernah berlarian lagi, sama seperti sebelumnya, oke.
Hati Xiao Lingqi sangat tersentuh, dan ketika dia mengangkat pipinya, matanya redup karena air mata, dan dia menatap Yun Ce dengan tergila-gila. Dia mengangguk lembut, tapi kengganan di hatinya tiba-tiba menjadi semakin kuat. Seiring dengan kengganan itu, ada juga perasaan kabur yang datang entah dari mana. Perasaan tidak nyaman yang kabur. Kicau gelombang-gelombang. Dengan pekikan yang menembus langit, Snow Phoenix Beast membawa Yun Ce ke langit, membubung langsung ke langit, dan segera berubah menjadi titik putih di langit. Xiao Lingqi melihat Yun Ce berjalan pergi, tanpa sadar aku meletakkan tanganku di dadaku dan tidak meletakkannya dalam waktu yang lama. Kenapa aku punya perasaan takut bahwa aku tidak akan pernah melihatnya lagi mulai sekarang? Itu karena aku tidak tega membiarkannya pergi. Apakah kamu di sini, Xiao Ce, harus kembali dengan selamat? Bab 396. Snow Phoenix Beast melonjak langsung ke udara, mencapai ketinggian 3000 kaki, dan dalam sekejap mata, ia telah terbang keluar dari jangkauan Blue Wind Imperial City. Yun Ce mengeluarkan peta benua Tianxuan yang telah disiapkan Chang Yue untuknya dan secara visual mengukur jarak antara Blue Wind Imperial City dan Divine Phoenix City. Wilayah Divine Phoenix Empire sangat besar, hampir 20 kali lipat wilayah Blue Wind Kingdom. Bahkan dengan kecepatan Snow Phoenix Beast, dibutuhkan lebih dari 10 hari untuk mencapai Divine Phoenix City, terbang 7 atau 8 jam sehari. Petik 2. Sebenarnya sangat jauh. Yun Ce mengerang pelan. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan pergi sebulan sebelumnya, yang akan memberinya banyak waktu untuk melakukan beberapa aktivitas di kota Phoenix Suci. Namun, karena belum pernah melihat peta benua Tianxuan sebelumnya, dia jelas salah menilai hubungan antara benua biru, jarak kota Wind Imperial City dan Divine Phoenix City. Setelah menatap wilayah Kekaisaran Phoenix Ilahi untuk sementara waktu, mata Yun Ce kembali ke Kerajaan Angin Biru. Setelah tinggal di tanah barat daya untuk sementara waktu, mereka menetap di satu tempat. Dia menyeringai aneh, menutup peta, dan pergi melewati angin. Dengan Gunung Xiaonan di belakangnya dan Sungai Nantian di sebelah kanannya, markas besar Sekte Xiao adalah harta karun geomantik yang sempurna. Yun Ce tingginya ribuan kaki di langit dan dapat dengan jelas melihat gerbang batu berbentuk persegi di depan Sekte Xiao. Gerbang batu ini tingginya 100 kaki, dan kata Xiao yang terukir di atasnya sangat megah dan mendominasi. Ini benar-benar tempat yang bagus, gumam Yun Ce rendah, dan menunggangi Snow Phoenix Beast dengan kecepatan tinggi. Ketika dia mendekati langit di atas gerbang batu, dia melompat ke bawah. Pedang patahan naga keluar dan menghantam gerbang batu dengan satu pedang. Ledakan yang menggemparkan bumi bergema di seluruh gunung Xiaonan. Bersamaan dengan gemuruh patahan naga, gerbang Sekte Xiao yang berusia ribuan tahun bergetar hebat di tengah gemuruh tersebut. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan cepat, dan dalam sekejap mata, retakan-retakan itu pun menghilang, tertutup rapat di seluruh gunung, pintu, dan kemudian pintu batu besar, runtuh dengan suara gemuruh yang menggelegar. Boom, boom, boom. Suara batu-batu besar yang jatuh ke tanah tak ada habisnya, dan debu menutupi langit. Yun Ce jatuh dari langit, dengan cibiran di wajahnya. Dan gerakannya tidak diragukan lagi menimbulkan suara lebah, sarang. Xiao Sekte yang awalnya tenang langsung disiagakan. Bel berbunyi keras, dan langkah kaki yang kacau menyerbu masuk. Mereka menyaksikan tanpa daya ketika gerbang yang melambangkan wajah Sekte Xiao dan sejarah ribuan tahun runtuh dan berubah menjadi puing-puing di tanah. Mereka semua menjadi pucat karena ketakutan. Siapa beraninya kamu datang ke Sekte Xiao kami untuk bertingkah liar? Petik 2. Suara marah Xiao Juetian datang dari udara. Sebagai pemimpin sekte, dia terlalu malas untuk muncul untuk hal-hal sepele di hari kerja, tetapi sekte tersebut tiba-tiba dihancurkan. Ini adalah peristiwa besar yang terkait dengan kehormatan milenium Sekte Xiao. Xiao Juetian terbang, bergegas ke depan seperti elang, meledakkan telapak tangannya, dan badai energi yang dalam menderu masuk, menerbangkan debu di langit, menampakkan sosok pelakunya, Yun Ce. Master Sekte Xiao, aku tidak bertemu denganmu selama beberapa bulan. Bagaimana kabarmu? Kata Yun Ce sambil tersenyum sambil menatap Xiao Juetian yang sangat marah hingga janggutnya hampir meledak. Yun Ce. Saat dia melihat wajah Yun Ce dengan jelas, Xiao Juetian merasa seolah-olah dia telah melihat wajah iblis. Seluruh wajahnya berkedut hebat, otaknya bahkan meraung, dan kemarahan di hatinya setinggi langit. Dia ditekan oleh sesuatu yang sangat berat.
Dia tidak bisa lagi meledak, sampai dadanya yang tertekan hampir meledak. Begitu para tetua dan murid Sekte Xiao yang datang dengan cepat dari belakang mendengar kata Yun Ce, ekspresi mereka berubah drastis, dan bahkan langkah lari mereka menjadi lamban. Yun Ce menyingkirkan sesar naga, berjalan menuju Xiao Juetian dengan santai, dan berkata perlahan, terakhir kali di istana, Master Sekte Xiao datang untuk menghadiri pernikahanku secara langsung. Aku sangat berterima kasih, jadi aku langsung menyetujuinya, untuk mengubah tanggal dan hadir secara langsung. Kunjungi klan Xiao, apa yang aku, Yun Ce, katakan pasti akan terpenuhi. Jadi aku datang hari ini. Aku melihat dari kejauhan bahwa gerbang sektemu sangat megah, jarang terlihat di pedesaan, jadi saya berpikir untuk mendarat di gerbang ini dan menghadap ke seluruh Sekte Xiao, tetapi ternyata tidak. Saya pikir gerbang ini sangat mudah untuk diinjak. Begitu saya naik, gerbang itu langsung runtuh, yang mengejutkan saya. Oh, saya tidak sengaja menginjak gerbang sekte Anda, saya harap pemimpin Sekte Xiao tidak tersinggung. Gerbang sekte memiliki sejarah ribuan tahun dan telah mengalami pasang surut yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana bisa diinjak-injak? Yun Ce, yang menghancurkan gerbang 100 kaki, sebenarnya hanya berkata, jangan tersinggung, dengan nada meremehkan. Tekanan darah Xiao Juetian langsung naik, dan paru-parunya hampir meledak. Jika dia adalah orang lain di depannya dia, bahkan jika orang lain adalah Ling Yuefeng, dia akan bergegas maju dan berjuang untuk hidupnya. Tapi yang berdiri di depannya adalah Yun Ce, yang dia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya, dan yang diam-diam telah bersumpah untuk menjadi benar-benar absolut, tidak akan memiliki konflik apapun dengannya bahkan jika martabatnya diinjak-injak. Karena dia bukan hanya sangat kuat, tapi dia juga orang gila yang menghancurkan seluruh keluarga Ventian dan bahkan memukuli Pangeran Phoenix Suci. Pada hari pernikahan Yun Ce 4 bulan lalu, Yun Ce berkata dengan santai bahwa dia akan mengunjungi Sekte Xiao secara langsung suatu hari nanti. Kata-kata ini membuat Xiao Juetian tidak bisa tidur atau makan dengan baik selama setengah bulan. Sekarang beberapa bulan telah berlalu, dia adalah pada dasarnya lega. Yun Ce akhirnya datang. Senyuman yang lebih jelek daripada menangis muncul di wajah Xiao Juetian, ternyata itu adik Yun. Pantas saja kebun obat sekte kita mekar penuh hari ini. Ternyata ada tamu terhormat seperti itu di sini. Sekte Xiao kita benar-benar berkembang pesat, suatu kehormatan. Gerbang ini telah ada selama ribuan tahun dan telah lama rusak. Tanpa diduga, saat ini runtuh dan mengganggu tamu-tamu terhormat. Kami harus meminta maaf. Saudara Yun, silakan masuk dengan cepat dan biarkan Xiao seseorang dapat menunjukkan persahabatan Tuan Tanah. Gerbang berusia 1000 tahun yang telah dihancurkan dan mewakili wajah sebenarnya masih ingin menemani pihak lain. Para tetua dan murid Xiao Sekte semuanya memerah. Di konferensi Sekte, Xiao Juetian berkata beberapa kali mereka mengatakan bahwa mereka tidak boleh bermusuhan dengan Yun Ce, dan mereka tidak boleh menyinggung orang-orang di sekitar Yun Ce. Hari ini mereka menyaksikan sikap Xiao Juetian dengan mata kepala sendiri. Jelas, ketakutannya Yun Ce jauh melampaui imajinasi mereka. Oh, Yun Ce menyipitkan matanya sedikit. Kemampuan Xiao Juetian untuk membungkuk dan meregangkan tubuh secara fleksibel benar-benar berada pada puncaknya. Bahkan pelanggaran dan provokasi seperti itu disambut dengan senyuman dan dia bahkan tidak menanggapi. Dia layak karena mampu melakukannya, menjadi master dari Sekte Xiao. Yun Ce berbicara perlahan, tidak perlu masuk. Aku datang ke sini hari ini hanya untuk satu hal. Xiao Juetian berkata dengan cepat, aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan adik kecil Yun. Jika Xiao bisa membantu, Xiao akan melakukan yang terbaik. Petik 2. Hei, masalah ini terlalu mudah bagi pemimpin Sekte Xiao. Yun Ce berkata sambil tersenyum tipis, aku ingin bertemu seseorang dari Sekte Xiaomu. Jantung Xiao Juetian tiba-tiba berdebar kencang, dan dia memaksa dirinya untuk tenang dan berkata, aku tidak tahu siapa orang yang ingin ditemui oleh adik kecil Yun itu. Xiao Kuang Yun. Yun Ce setengah menyipitkan matanya, tanpa ekspresi di wajahnya. Meskipun hari ini telah lama ditunggu-tunggu, ketika hari itu benar-benar tiba, hati Xiao Juetian masih bergerak-gerak, dan ekspresi para tetua dan murid di belakangnya juga berubah. Saat ini, tidak ada seorang pun di seluruh Sekte Xiao yang mengetahui bahwa Xiao Kuang Yun telah melakukan sesuatu pada Yun Ce saat itu, dan balasan yang setimpal akhirnya datang. Dengan metode kejam Yun Ce yang secara langsung memusnahkan klan langit terbakar,
mereka tidak berani memikirkan apa yang akan terjadi pada Xiao Kuangyun setelah dia jatuh ke tangan Yun Ce. Tapi, bagaimanapun juga, Sekte Xiao tidak boleh bertarung karena Xiao Kuangyun. Yun Ce merobek wajahnya dan mengatakan kepada klan surga terbakar bahwa mereka telah memusnahkan seluruh klannya. Ini adalah pelajaran berdarah. Sekte Guru, apa yang harus kita lakukan? Xiao Boyun datang ke sisi Xiao Juetian dan berbisik dengan wajah khawatir. Ekspresi Xiao Juetian berubah dengan cepat, dan akhirnya dia mengertakkan gigi dan meraung dengan suara yang terdengar di separuh Sekte Xiao, keluarkan Xiao Kuangyun, pengkhianat ini. Tapi, Xiao reaksi Juetian membuat Xiao Boyun bingung sejenak. Ia awalnya berpikir apakah ia harus mengarang bahwa Xiao Kuangyun tidak ada di sekte atau telah dikeluarkan dari sekte tersebut, untuk mencoba melarikan diri dari bencana. Tanpa diduga, Dewa Xiao Jue sangat menentukan. Semua orang di sekte Xiao tahu bahwa di antara 4 putra Xiao Juetian, yang paling dia sayangi adalah putra bungsunya Xiao Kuangyun, yang juga merupakan satu-satunya putra yang lahir dari istri utama. Namun, menghadapi Yun Ce yang menakutkan seperti iblis di depannya, Xiao Juetian tidak berani mengambil risiko. Dia bahkan ingin mengakhiri semua ini sesegera mungkin. Tidak peduli hasilnya baik atau buruk, setidaknya dia tidak lagi harus hidup dalam ketakutan di masa depan. Dia meraung lagi, tidak, tapi, bawa dia ke sini segera. Jika dia tidak datang, seret dia juga. Tidak lama kemudian, kerumunan. Xiao Sekte di belakang bubar, Xiao Kuangyun terhuyung, dan diseret oleh Xiao De tetua keluarga menyeretnya, dan kemudian mendorongnya ke depan Xiao Juetian. Langkah Xiao Kuangyun tidak stabil dan dia tiba-tiba jatuh ke tanah. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat wajah yang agak familiar. Setelah jeda singkat, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Yun Ce, Xiao Kuangyun. Yun rambutnya sedikit berantakan dan wajahnya sedikit pucat, terlihat jelas bahwa dia tidak menjalani kehidupan yang baik selama periode ini. Karena sejak klan surga terbakar dihancurkan, dia hidup dalam mimpi buruk setiap hari ketika dia mengetahui bahwa Yun Ce adalah Xiao Ce yang tidak dianggap serius olehnya saat itu dan hampir dilupakan. Dia mengenali Yun Ce, seolah-olah aku tiba-tiba melihat hantu jahat dalam mimpiku di siang hari bolong, dan sangat ketakutan hingga aku hampir kehilangan kendali atas isi perutku saat itu juga. Oh, Tuan Muda Xiao, saya tidak bertemu Anda selama lebih dari 3 tahun, dan Anda masih mengenali saya, orang kecil dari klan Xiao di kota Liuyun. Saya benar-benar merasa tersanjung. Yun Ce memandang Xiao Kuangyun dan mencibir ringan. 3 tahun yang lalu, dia sangat membenci Xiao Kuangyun sehingga dia berharap bisa menghancurkannya menjadi abu. Tapi sekarang, menghadapi orang yang terbaring di depannya seperti anjing dengan wajah penuh ketakutan, dia tidak lagi marah, apalagi amarah. Yang ada hanya secuil kesedihan atas kenikmatan sekecil apapun karena bisa melunasi hutang masa lalu. Ya, aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena begitu tidak berguna saat itu. Orang seperti itu yang bahkan tidak dianggap sampah justru bisa memaksanya keluar rumah dan mencelakakannya. Kakek dan bibi kecilku telah sendirian selama 3 tahun. Jika Chu Yueli tidak ada di sana saat itu, konsekuensinya akan lebih buruk lagi. Memikirkannya sekarang, sepertinya dia harus berterima kasih kepada Xiao Kuangyun. Jika bukan karena dia tidak akan begitu tergila-gila pada kekuasaan, dan Yun Ce tidak akan seperti sekarang ini. Bahkan sekarang, dia tidak tertarik untuk membunuhnya. Orang seperti apa dia sekarang? Menantu Kaisar Angin Biru, ia juga dikenal sebagai Angin Biru No. 1. Xiao Juetian, pemimpin sekte Xiao yang dapat menutupi langit dengan satu tangan, bersikap hormat di hadapannya, dan tidak berani mengambil nafas. Di depannya, Xiao Kuangyun ini bahkan bukan sampah. Membunuhnya hanya akan mengotori tangannya sendiri dan menghina identitasnya. Meskipun Yun Ce hanya memiliki ertsuan, tekanannya sangat berat sehingga bahkan Xiao Juetian mungkin tidak dapat menahannya. Belum lagi Xiao Kuangyun, di bawah aura dan mata Yun Ce, wajahnya sepucat tanah, dan dia berguling-guling sekitar. Cadangan, tidak, jangan bunuh aku, itu bukan salahku saat itu semua ide Xiao Yulong, bukan urusanku, tidak ada urusanku. Petik 2, Aku tahu, Yun Ce berkata dengan sangat tenang, tentu saja aku tahu apa yang dilakukan Xiao Yulong, jadi aku memotong urat dan paha belakangnya, mencungkil matanya, memotong telinganya, dan mencukur abis hidungnya, potong lidahnya, cabut rambutnya, patahkan tulang kaki dan tangannya,
hancurkan kemanusiaannya. Pada saat yang sama, pertahankan nyawanya, biarkan dia hidup dengan baik. Biarkan dia hidup di neraka, sedikit demi sedikit mati perlahan. Ah, Xiao Kuangyun menjerit aneh karena ketakutan yang luar biasa, dan anggota tubuhnya gemetar hebat. Di antara kedua kakinya, cairan kuning dan putih mengalir keluar dari daratan. Bahkan para tetua yang telah melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya semuanya ketakutan dan kedinginan setelah mendengar metode kejam Yun Ce. Ini jelas merupakan metode yang hanya bisa digunakan oleh iblis paling kejam. Bab 397. Ayah, selamatkan aku tidak ingin mati. Ayah, selamatkan aku. Xiao Kuangyun memeluk erat paha Xiao Juetian. Seluruh tubuhnya gemetar, anggota tubuhnya sangat lumpuh karena ketakutan yang luar biasa hingga dia tidak dapat berdiri. Sebagai tuan muda dari Sekte Xiao yang biasanya menikmati segalanya, tidak diragukan lagi dia sangat takut mati. Tapi sebelumnya, tidak ada yang bisa membuatnya merasakan ancaman kematian, hanya ketakutan orang lain terhadapnya. Xiao Juetian memandang putranya yang begitu ketakutan hingga mengompol, wajahnya berubah ungu karena marah dan dia berharap bisa mengusirnya. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah anak kandungnya sendiri dan orang yang paling dia sayangi. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia tidak bisa begitu saja melihatnya mati di tangan Yun Ce. Dia mengambil nafas dalam-dalam, memegang tangannya pada Yun Ce dan berkata, "Adik Yun, Xiao juga sangat jelas tentang dendam antara kamu dan Kuanzi." Meskipun Kuanzi melakukan beberapa hal yang memalukan saat itu, tapi untungnya, adik Yun dan keluargamu selamat dan sehat. Kesalahan Kuanzi bisa dianggap tidak dihukum mati. Saya juga meminta saudara Yun untuk datang dalam jumlah besar dan menunjukkan belas kasihan kepada Kuanzi. Xiao akan bersyukur di dalam hatinya dan akan dihargai dengan murah hati. Kejahatan yang tidak menyebabkan kematian. Yun Ce mencibir, lalu tahukah kamu mengapa klan Ventian menghancurkan keluarga? Siang sebagai perbandingan, dosa mereka jauh lebih serius daripada dosa putramu. Tapi hasilnya, dari pemimpin sekte tertinggi mereka Fen Yijue dan pemimpin sekte Fen Duanhun, serta semuanya murid bernama Fen, ada 70.000 orang di sekte tersebut. Terlalu banyak mulut, semuanya akan mati tanpa tempat pemakaman. Kata Yun Ce membuat semua orang di sekte Xiao yang hadir merasa takjub, beberapa dari seluruh tubuh mereka mulai bergetar, gemetar tak terkendali, dan bahkan wajah Xiao Juetian menjadi pucat. Dalam hatinya sangat jelas bahwa ketika Yun Ce menikah beberapa bulan yang lalu, kekuatan Yun Ce telah meningkat pesat dibandingkan ketika dia memusnahkan klan surga yang terbakar. Tingkat pertumbuhannya yang mengerikan, kekuatannya saat ini pasti lebih dalam lagi. Kurasa, itu cukup untuk menghancurkan seluruh sekte Xiao. Bagaimanapun, kekuatan Xiao sekte hampir sama dengan Burning Heaven Clan. Jika dia benar-benar marah dan mengambil tindakan terhadap seluruh sekte Xiao Juetian telah memikirkan hasil terburuk ini berkali-kali. Pada saat ini, dia akhirnya menghadapi Yun Ce yang datang untuk menagih hutang. Dia tidak lagi berani setelah memikirkan tentang itu, dia menurunkan postur tubuhnya ke posisi terendah dan memohon, "Adik Yun, kesalahan Kuanzi memang tidak bisa dimaafkan." Xiao tidak punya cara untuk mengajari putranya, dan dia sangat malu. Namun, dengan status dan tinggi badanmu saat ini, bahkan jika dia 10 kali lebih kuat, dia tidak akan bisa mengancammu sedikit pun, dia juga tidak akan punya nyali untuk menyinggung perasaanmu lagi. Jika kamu menyerang Kuanzi, aku takut itu juga akan mencemari identitasmu. Jika aku bisa menunjukkan belas kasihan hari ini dan melepaskan anjingnya, sekte Xiao kita pasti akan berterima kasih dan menghormati adik Yun mulai sekarang. Selama kita mendapat perintah dari adik Yun, My Sekte Xiao akan melakukan apapun untuk mati. Meskipun kata-kata Xiao Juetian adalah, dia memohon pada Xiao Kuangyun, tetapi semua orang tahu bahwa dia memohon pada seluruh Sekte Xiao. Dengan klan surga terbakar sebagai presiden, sangat mungkin bagi Yun Ce untuk melenyapkan seluruh Sekte Xiao dengan marah. Lagi pula, apa yang dilakukan Xiao Kuangyun saat itu lebih menyinggung Yun Ce daripada klan surga terbakar. Bagaimanapun, meskipun dua kerabat Yun Ce diculik oleh klan surga terbakar, mereka segera diselamatkan dan tetap tidak terluka. Namun Xiao Kuangyun menyebabkan Yun Ce diusir dari rumahnya, dan kedua kerabatnya juga ditutup selama 3 tahun penuh.
Dan apa yang dikatakan Yun Che selanjutnya membuat Xiao Juetian hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Yah, apa yang dikatakan pemimpin sekte Xiao sepertinya masuk akal. Jika aku membunuh putramu, aku tidak hanya akan mengotori tanganku sendiri, tapi aku juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan jika aku tidak membunuhnya, Yun Che mengangkat tangannya dan mengangkat dagunya sambil berpikir. Xiao Juetian merasa seperti mendengar suara yang abadi. Kata-kata Yun Che jelas dimaksudkan untuk melepaskan Xiao Kuangyun, melepaskan Xiao Sekte, tapi tentu saja, mereka ingin membiarkannya mendapatkan keuntungan yang besar. Pada saat ini, kematian Xiao Kuangyun sudah menjadi nomor 2, kuncinya adalah keselamatan Sekte Xiao. Jika dia bisa menggunakan manfaat yang cukup untuk menstabilkan Dewa Kematian ini dan membebaskan Sekte Xiao dari bayang-bayang Dewa Kematian ini, dia bisa menerimanya tidak peduli seberapa besar harganya. Lagi pula, tidak peduli seberapa besar harganya, itu jauh lebih baik daripada menghancurkan sekte itu 10 juta kali. Selama adik Yun bersedia melepaskan Gouzi, sekte Xiao tidak akan pernah ragu untuk membiarkanku naik gunung pedang atau turun dari penggorengan. Xiao Juetian berkata dengan penuh semangat. Hei, pemimpin sekte Xiao serius. Bagaimana mungkin aku, seorang junior sepertimu, meminta sekte Xiao besarmu untuk bertarung demi aku? Aku tidak harus membunuh putramu ini, tapi... Yun Che setengah menyipitkan mata-matanya, itu tergantung pada seberapa banyak Xiao Sektemu bersedia menghabiskan hidupnya. Uang. Xiao Juetian sedikit terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa yang diinginkan Yun Che dalam kata-katanya sebenarnya adalah uang. Tapi segera, dia menyadari, Yun Che jelas sedang dalam perjalanan ke Divine Phoenix Empire, dan Divine Phoenix Empire memiliki kamar dagang Black Moon, dan harta langka yang tak terhitung jumlahnya yang tidak dapat ditemukan di Blue Wind Kingdom. Dapatkan barang-barang ini, yang terpenting uangnya cukup. Jika bencana yang membayangi kehancuran sekte mereka ini bisa dihilangkan hanya dengan uang, Xiao Juetian tentu saja akan sangat gembira. Tapi dia tidak yakin apakah yang diminta Yun Che akan menjadi sesuatu yang tidak mampu dibayar oleh sekte Xiao. Sosok astronomis, dia menahan napas dan berkata dengan sangat hati-hati, aku ingin tahu, berapa banyak uang yang dibutuhkan sekte Xiao-ku untuk membeli nyawa Kuanzi. Yun Che menatap Xiao Juetian dan perlahan mengulurkan jarinya. Hati Xiao Juetian tiba-tiba terangkat, dan dia bertanya dengan sangat hati-hati, 10.000 koin Sichuan. 10.000 koin Sichuan adalah 100 juta koin Huangsuan, yang tidak mampu dibeli oleh rakyat jelata Changfeng sepanjang hidupnya. Angka astronomi yang berani saya harapkan. Yun Che mencibir, hidup anakmu hanya bernilai 10.000 koin Sichuan. Itu 10 juta koin Sichuan. Apa? Sebagai penguasa Blue Wind tingkat Xiao Juetian, yang psikologisnya ketahanannya di luar jangkauan orang awam, masih kaget dan langsung kehilangan suara setelah mendengar nomor tersebut. Para murid Xiao Sekte di belakang tercengang dengan jumlah ini. 10 juta, masih koin Sichuan. Itu berarti 1 miliar koin Kingxuan dan 100 miliar koin Huangsuan. Apa reaksimu? Apakah itu berarti nyawa anakmu tidak sebanding dengan uang ini? Kata Yun Che ringan. Xiao Juetian berkata dengan suara yang menyakitkan, saudara. Yun memberi Kuanzi kesempatan untuk hidup, dan Xiao berterima kasih. Itu hanya 10 juta koin Sichuan. Angka ini, keluarga Xiao Sekte saya kecil dan memiliki bisnis kecil. Itu sungguh, sebaiknya kau tidak memberitahumu bahwa Sekte Xiao tidak mampu membelinya. Suara suram Yun Che menyela kata-kata Xiao Juetian, jika kau memberitahuku bahwa Sekte dengan akumulasi ribuan tahun tidak bisa bahkan mampu membeli puluhan juta koin Sichuan, itu menghina IQ-ku. Tentu saja nyawa putramu tidak sebanding dengan uang ini, lalu kamu, Sekte Xiao, apakah kamu bernilai 10 juta? Jantung Xiao Juetian berdebar kencang, dan nafasnya semakin sesak, dia berhenti, dan keringat dingin tiba-tiba mengucur di keningnya. Sekte Xiao memang mampu membeli 10 juta koin Sichuan. Dengan kekuatan, dan pengaruh Sekte Xiao, pendapatan tahunannya adalah angka yang sangat besar, tetapi di saat yang sama, pengeluaran Sekte Xiao juga sangat besar, untuk mempertahankan puncak kekuatan. Pengeluaran besar dihabiskan setiap tahun untuk melatih orang-orang di sekte tersebut, dan ada investasi yang lebih besar lagi pada generasi muda dengan bakat luar biasa atau status khusus. Setelah pendapatan dan pengeluaran, saldo tahunan Sekte Xiao hanya beberapa ratus ribu koin Sichuan.
Yun Che membuka mulutnya dan meminta 10 juta koin Sichuan. Itu adalah kekayaan yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk diakumulasi oleh Sekte Xiao. Tapi sekarang, menghadapi sosok astronomis ini, Xiao Juetian tidak akan pernah berani mengatakan tidak, atau bahkan menunjukkan keraguan, karena Yun Che jelas-jelas mengancam seluruh Sekte Xiao. Dia melirik Xiao Kuangyun di kakinya, dadanya bengkak sampai-sampai meledak, pembuluh darah bermunculan di sekujur tubuhnya, dan dia hampir ingin mencabik-cabiknya dengan tangannya sendiri. Dia juga membenci dirinya sendiri karena terlalu menyayangi putra kecilnya, membiarkannya menjadi pecundang yang haus akan seks dan pada akhirnya menyebabkan bencana besar. Sebagai ayah Xiao Kuangyun, dia, pemimpin sekte, tidak lagi merasa malu untuk berkuasa. Aduh! Xiao Juetian menghela nafas panjang dan berkata, jika 10 juta ini bisa membuat adik Yun bersedia berteman dengan Sekte Xiaoku, maka Sekte Xiaoku tidak apa-apa menjadi teman. Aku, Yun Che, bagaimana mungkin seorang kecil dari kota kecil Liu Yun berani berteman dengan Sekte Xiaomu yang bermartabat? Tapi aku sudah melupakan dendam ini. Selama aku tidak melihat Xiao Kuangyun lagi, aku bisa berpura-pura bahwa tidak ada yang terjadi. Termasuk yang aku bunuh secara tidak sengaja. Xiao Hui. Begitu, kata-kata terakhir Yun Che keluar, ekspresi semua orang di Sekte Xiao berubah drastis, dan Xiao Juetian menjadi lebih energik. Dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun dan berbalik. Dia berbalik dan mengirim pesan kepada lelaki tua di belakangnya, segera, tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, dalam 1/4 jam, kumpulkan 10 juta koin Sichuan dan kirimkan di sini, segera pergi. Lelaki tua itu segera mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Tidak berani mengatakan lebih banyak, dia pergi dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 1/2 jam, dia bergegas kembali, memegang kartu emas ungu yang bersinar dan aset ratusan miliar di tangannya. Tangan lelaki tua yang telah mengalami kesulitan ratusan tahun ini mereka gemetar tak terkendali, seolah-olah sedang memegang gunung besar di tangan mereka. Yun Che mengulurkan telapak tangannya dan langsung menyedot kartu emas ungu ke telapak tangannya, dan kemudian menggunakan kesadarannya untuk memindai jumlah di dalamnya. Ada, total 10 juta koin misterius ungu di dalamnya, tidak lebih 1 sen pun. Ini adalah angka astronomi untuk 4 sekte utama kerajaan angin biru, apalagi untuk satu orang. Jika dia tidak menghadapi banyak orang dari Sekte Xiao, Yun Che tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Uang ini, bahkan di Divine Phoenix Empire, sudah cukup untuk dia belanjakan sebanyak yang dia mau. Sungguh merupakan hal yang bagus baginya untuk mendapatkan keuntungan sebesar itu dari kehidupan yang tidak berguna. Faktanya, dia tidak pernah berpikir untuk menghancurkan Sekte Xiao sejak awal. Meski juga melanggar pantangannya, keduanya tidak sama. Di pihak Xiao Sekte, hanya Xiao Kuangyun yang menyakitinya, kakeknya, dan bibi kecilnya. Dia tidak akan menyebarkan amarahnya ke seluruh Sekte Xiao karena ini, tetapi klan Tian terbakar berbeda. Merampok keluarganya dan membunuhnya dengan cara apapun adalah keputusan petinggi seluruh sekte. Mereka bahkan mendorongnya hingga batas kesabarannya berulang kali. Jika dia tidak membunuhnya, kemungkinan besar dia akan membalasnya di masa depan. Sebaliknya, Sekte Xiao memiliki sikap yang baik. Apapun yang terjadi, dia sangat ketakutan dan tidak akan pernah berani melawannya. Yun Che menyingkirkan kartu emas ungu itu, lalu mendorongnya keluar dengan telapak tangannya. Dengan suara teredam, Xiao Kuangyun terlempar ke udara dan darah muncrat di udara. Saat dia mendarat di tanah, dia sudah tidak sadarkan diri. Yuner, meskipun Xiao Juetian sangat marah pada Xiao Kuangyun, dia adalah putra kandungnya. Dia bergegas maju dengan cepat dan melihat bahwa Xiao Kuangyun berlumuran darah dan tulang patah yang tak terhitung jumlahnya. Dan Yun Che sudah terbang ke langit di atas Snow Phoenix Beast, dan suara arogannya datang dari udara. Jangan khawatir, dia tidak bisa mati, tapi dia akan menghabiskan beberapa bulan ke depan di tempat tidur, dan dari sekarang, dia akan melakukannya. Jangan pernah berpikir untuk bersikap manusiawi. Wanita jalan seperti itu tidak pantas memiliki keturunan. Sekte Xiaomu sebaiknya jangan biarkan dia keluar dari pintu Sekte Xiao lagi. Jika kamu membiarkan aku melihat wajahnya lagi, kamu akan menunggu untuk mendapatkan lebih banyak. Beri dia uang untuk menebus hidupnya. Snow Phoenix Beast sangat cepat, dan suara Yun Che dengan cepat menghilang dari telinganya. Xiao Kuangyun bergoyang ke depan dan memuntahkan seteguk darah. Sekte Master, para tetua di sekitarnya dengan cepat berkumpul. Fiuh,
Aku baik-baik saja. Xiao Juetian menyeka darah dari sudut mulutnya, melambaikan tangannya, menutup matanya, dan berkata dengan lemah, bagus, setidaknya sekte Xiao terselamatkan, dan aku bisa akhirnya tidur nyenyak. Bawa Yuner ke Tetua Wuji. Bab 398. Sekte Divine Phoenix adalah sekte terbesar di benua Tianxuan. Meskipun sedikit lebih rendah dari 4 tempat suci utama dalam hal kekuatan keseluruhan, dalam hal skala, tidak ada sekte di seluruh benua Tianxuan yang dapat menandinginya. Pada saat yang sama, ini adalah satu-satunya sekte di benua Tianxuan yang memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk menantang 4 tempat suci utama. Pada saat yang sama, sekte Phoenix Suci memiliki karakteristik unik di benua ini. Ia merupakan kekuatan sekte dan kekuatan keluarga kerajaan. Sekte Divine Phoenix memiliki 2 lokasi inti, satu adalah kota Phoenix, dan yang lainnya adalah istana Divine Phoenix. Dan sekte cabangnya tersebar di seluruh benua Phoenix Suci, dan tanpa kecuali mereka adalah penguasa di wilayahnya. Tidak ada keraguan bahwa sekte Divine Phoenix mengendalikan kekuatan terkuat dan kekuatan politik tertinggi di 7 kerajaan Tianxuan. Dan kedua aspek tersebut sangat membebani. 6 negara lainnya memberikan persembahan terselubung kepada Divine Phoenix Empire setiap tahun, tanpa kecuali, terutama Blue Wind Kingdom yang terlemah. Istana Phoenix Ilahi. Feng Hengkong adalah nama yang bergema di seluruh langit, menguasai dunia, dan tidak diketahui semua orang. Karena dia adalah pemimpin sekte saat ini dari sekte Phoenix Ilahi dan Kaisar Kekaisaran Phoenix Ilahi. Dia memiliki kekuatan mendalam yang tak tertandingi dan mengabaikan kekuatan seluruh Tianxuan dengan telapak tangannya. Dia adalah sosok mitos di hati orang-orang Tianxuan. Bagi 6 negara lainnya, Kaisar sudah tidak mungkin tercapai, namun Kaisar Phoenix Ilahi, Feng Hengkong, adalah sosok yang jauh melampaui Kaisar di negaranya sendiri dan seperti Kaisar Surga. Memikirkan namanya saja sudah membuat mereka merasakan penindasan yang mendalam. Di 6 negara lainnya, istana utama Kaisar dikelilingi oleh pasukan besar dan banyak ahli top yang diam-diam menjaganya. Ini adalah tempat yang paling dijaga ketat di seluruh istana. Tapi Aula Phoenix Suci tempat Feng Hengkong berada benar-benar sunyi. Tidak ada penjaga sama sekali. Bahkan penjaga yang berpatroli di istana akan sengaja menghindarinya. Ini akan menjadi pemandangan yang luar biasa di istana negara lain. Tapi di tempat ini, The Divine Phoenix Palace benar-benar normal. Sungguh lucu, Feng Hengkong bukan hanya kaisar, tetapi juga pemimpin sekte pertama Tianxuan, sekte Phoenix Ilahi. Sungguh suatu kekuatan. Dengan kekuatannya, mengapa ia membutuhkan perlindungan dari orang lain? Berapa banyak orang di Tianxuan yang memenuhi syarat dan mampu melindunginya? Di Tianxuan, berapa banyak orang yang memiliki keberanian dan kemampuan untuk masuk ke Divine Phoenix Palace? Di Divine Phoenix Hall, Feng Hengkong meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap totem Phoenix di dinding, matanya serius dan fokus, seolah sedang memikirkan sesuatu. Pakaian kaisar biasanya berwarna emas, disulam dengan naga emas bercakar 5, tetapi jubah kekaisaran Feng Hengkong berwarna merah menyala, disulam dengan burung Phoenix yang membakar langit. Usianya lebih dari 150 tahun, tetapi wajahnya putih dan tidak berjanggut, tanpa kerutan, alis berbentuk pedang dan mata berbintang, dan semangat kepahlawanan. Dia terlihat seperti berusia paling banyak 40 tahun. Dengan miliknya tingkat kultivasi, jika bukan untuk menunjukkan lebih banyak sikap kekaisaran, untuk menyoroti kesenjangan generasi antara dia dan anak-anaknya, mudah baginya untuk mempertahankan penampilan seperti di awal 20-an. Dia memiliki total 16 anak, termasuk 15 putra dan 1 putri. Putra tertua, Feng Ximing, berusia lebih dari 100 tahun ini, dan putri bungsunya baru berusia 16 tahun ini. Dan putra ke-13-nya adalah Feng Xiken, yang dipukuli habis-habisan oleh Yun Che. Setelah sekian lama, mata Feng Hengkong akhirnya menunjukkan sedikit perubahan. Dia tidak berbalik, tetapi tiba-tiba berkata dengan ringan, "Minger, ada apa?" Di belakangnya, seorang pria berpakaian merah muncul di beberapa titik. Dia tampak seperti berusia 30-an. Seorang pemuda berusia sekitar 10 tahun, dia tidak mengeluarkan suara apapun saat berjalan mendekat. Dia telah berdiri di belakang Feng Hengkong selama beberapa waktu, tidak mengeluarkan suara pada saat yang sama, karena takut mengganggunya. Pada saat ini, dia akhirnya mendengar Feng Hengkong berbicara, dan pemuda itu segera membungkuk dan berkata, "Anakku, aku memberi hormat kepada ayahku. Aku punya 2 hal untuk dilaporkan kepada ayahku."
Feng Hengkong berbalik dan berkata Zhang Ying sekuat gunung, dengan ekspresi yang tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan atau otoritas. Dia mengucapkan dua kata yang sangat jelas, katakan, "Ya, ayah." Sebagai putra sulung Feng Hengkong, Feng Ximing juga seorang Phoenix. Tuan muda dari Sekte Shen dan putra mahkota Kekaisaran Shen Huang jelas masih sangat menghormati Feng Hengkong. Tidak peduli postur atau kata-katanya, dia berperilaku baik dan tidak pernah berani sombong. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Hal pertama, sebenarnya, ini hanya masalah sepele dan tidak membuat ayah saya perlu khawatir. Namun, masalah ini menyangkut saudara laki-laki saya yang ke-13, jadi saya sangat ragu untuk membicarakannya dengan ayah saya." Hah, Feng Hengkong sedikit mengernyit. "Alice, sebagai putra mahkota Phoenix Ilahi, kapan kamu menjadi begitu ragu-ragu dan ragu-ragu? Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Jika kamu tidak ingin mengatakan sesuatu, diam saja. Bagaimana bisa ada begitu banyak omong kosong?" Petik 2. Omelan Feng Hengkong bukanlah hal yang sepele. Seluruh tubuh Feng Hengkong Ximing gemetar, dan dia dengan cepat berkata, "Apa yang ayahku ajarkan kepadaku adalah bahwa aku tahu kesalahanku. Meskipun masalah ini kecil, itu terkait dengan garis keturunan sekte saya, jadi lebih baik melaporkannya kepada ayah saya." Garis keturunan sekte saya, karena ini ada hubungannya dengan garis keturunan sekte saya, mengapa ini masalah sepele? Feng Hengkong menatap dengan penuh perhatian dan berkata, "Apa sebenarnya itu? Ceritakan padaku secepatnya." Petik 2. "Ya, ayah, apakah kamu masih ingat Yun Che, yang anakku sebutkan kepadamu 2 tahun yang lalu?" Nama Feng Ximing bertanya. "Yun Che." Mata Feng Hengkong bergerak sedikit. "Apakah kamu berbicara tentang orang yang melepaskan api Phoenix di depan umum pada turnamen pemeringkatan negara Blue Wind? Bukankah dia meninggal 2 tahun yang lalu?" Che disegel di bawah tanah di Villa Tianjian Kerajaan Blue Wind. Semua orang mengira dia pasti akan mati. Tanpa diduga, dia kemudian melarikan diri hidup-hidup. Setelah mendapat berita, putranya bertanya pada 13 adik laki-lakiku secara pribadi pergi ke negeri Blue Wind untuk menyampaikan undangan ke turnamen pemeringkatan 7 kerajaan. Tujuan utamanya adalah untuk menangani masalah ini. Setelah bertemu Yun Che, adik laki-lakiku yang ke-13 menemukan bahwa dia memang memiliki garis keturunan sekte Phoenix Ilahi kita. Nyala apinya tidak diragukan lagi tentang api Phoenix dari sekte kami. Ini sedang terjadi. Ekspresi Feng Hengkong sedikit berubah. Garis keturunan adalah inti dan tabu terbesar dari sekte Phoenix Ilahi. Aturan pertama dari sekte Phoenix Ilahi adalah bahwa garis keturunan tidak boleh bocor. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Siapa yang berani membiarkan garis keturunan sekte kita bocor?" Bagaimana masalah ini ditangani? Apakah orang bernama Yun Che, orang tuanya dan semua kerabatnya melakukan penyelidikan menyeluruh? Jelas. Feng Ximing berkata, "Orang tua dan kerabat Yun Che dikirim untuk menyelidiki anak itu 2 tahun lalu. Tapi sayangnya, orang tua Yun Che sepertinya telah mati di tangan musuh-musuhnya tidak lama setelah dia lahir. Dia dibesarkan oleh yang tertua satu adalah seorang pria bernama Xiao Lai, yang tidak memiliki hubungan darah dengannya. Pada akhirnya, masalah ini terungkap, dan Yun Che diusir dari rumah. Orang tua kandungnya seharusnya sudah lama meninggal. Kalau tidak, dia akan memiliki anak di luar. Dia tidak muncul selama hampir 20 tahun. Tapi ini adalah hal kedua. Sekitar 5 bulan yang lalu, ketika saudara laki-laki ke-13 pergi ke Blue Wind Country untuk menangani masalah ini secara langsung, sebuah kecelakaan terjadi." Kecelakaan? Apakah maksudnya kecelakaan? Feng Hengkong mengerutkan kening lagi. Wajah Feng Ximing mulai dipenuhi amarah, dan dia berkata dengan suara yang sedikit lebih rendah, "Setelah saudara ke-13 memastikan bahwa Yun Che memiliki garis keturunan sekte kami, dia ingin menangkapnya di tempat, tetapi tanpa diduga, dia menemui halangan. Pada akhirnya, dia melewatkannya dan kembali. Bajingan!" Feng Hengkong melambaikan tangannya dengan keras. "Chener adalah keturunan Phoenix dan sangat berbakat. Sulit untuk menemukan saingan di antara rekan-rekanku di kerajaan Phoenix Suci. Di negara kecil dan sederhana seperti Blue Wind, bisa berjalan ke samping, siapa yang bisa menghentikanku? Akulah Pangeran Shen Huang, putra Feng Hengkongku, yang memiliki keberanian untuk menghentikanku." Petik 2. "Ayah, tenanglah." Feng Ximing segera berkata, "Anakku, aku tidak menyangka.
Inilah hasilnya. Meskipun Yun Ce dikenal sebagai pemuda nomor 1 di Changfeng, dia hanya memiliki level yang konyol budidaya di alam mendalam bumi. Akan mudah bagi saudara ke-13 untuk menangkapnya. Tapi aku tidak menduganya, bahwa Yun Ce benar-benar menjadi menantu Kaisar Kerajaan Angin Biru, Chang Wanhei, berdasarkan statusnya sebagai pemuda nomor 1 di Changfeng. Ketika saudara ke-13 datang ke istana Changfeng, kebetulan itu adalah pernikahan Yun Ce dan Putri Changfeng. Karena upacaranya adalah pernikahan kerajaan, maka keluarga kerajaan secara alami mengundang semua pahlawan Blue Wind. Meskipun hanya ada sedikit ahli dari kerajaan Blue Wind, masih ada beberapa tahta. Pada hari itu, hampir semua tahta itu hadir. Ketika saudara ke-13 ingin menjatuhkan Yun Ce, Kaisar Changfeng memerintahkan dengan marah, dan tahta yang hadir, serta beberapa praktisi Tian Xuan-Xuan, semuanya mengambil tindakan di bawah perintah Kaisar. Lagi pula, saudara ke-13 masih terlalu muda, dan dia hanya membawa 2 uang tahap awal. Xuan Sang Pelindung tidak pernah menyangka bahwa dia akan menghadapi hampir semua ahli top di Blue Wind Kingdom pada saat yang sama, dan kalah jumlah pada akhirnya. Petik 2. Bagaimana? Ini masuk akal. Feng Hengkong tiba-tiba menjadi sangat marah, dan kemarahannya dilepaskan. Gelombang udara yang sangat panas langsung memenuhi seluruh Divine Phoenix Hall, menyebabkan udara menjadi sangat terdistorsi. Dia menurunkan alis pedangnya dan berbicara dengan suara yang sangat rendah, beraninya negara kecil seperti Blue Angin begitu tidak patuh dan menyerangku secara berkelompok. Putra Hengkong, dari mana datangnya ambisi ini? Petik 2, anakku baru mengetahuinya kemarin, dan dia juga sangat marah. Namun, masalah ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada tanggal 13, saudara laki-laki. Dia dikalahkan di negara kecil Blue Wind. Ini tidak diragukan lagi, ini adalah rasa malu dan penghinaan yang besar, jadi saudara laki-laki ke-13 tidak punya wajah untuk membicarakannya dengan siapapun. Selain itu, ayahnya telah mempersiapkan diri untuk 7 kerajaan turnamen pemeringkatan dan tabut misterius kuno dalam beberapa bulan terakhir. Kakak ke-13 juga takut ayahnya akan dipermalukan karena masalah ini. Kaisar terganggu, jadi dia merahasiakannya. Namun, kerajaan Angin Biru adalah jelas sangat takut dan memblokir berita tersebut. Jadi setelah beberapa bulan, tidak ada berita tentang masalah ini yang keluar. Selain itu, saudara ke-13 tidak pernah melaporkan masalah ini, dan ada alasan lain yang lebih penting. Katakan, petik 2, Yun Ce mengatakan pada saat itu bahwa dia akan mewakili kerajaan Angin Biru dan secara pribadi berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan 7 kerajaan ini. Feng Ximing berkata dengan tegas, jadi, pada saat kritis dalam mempersiapkan acara besar seperti Bahtera Suan kuno, tidak masalah jika masalah sepele bocah Blue Wind berlarut-larut selama beberapa bulan. Feng Hengkong marah. Dia berkata, beraninya dia datang. Apakah dia mati sendiri karena mengetahui bahwa dia tidak bisa melarikan diri? Erchen berpikiran sama. Perlawanannya hari itu mungkin hanya untuk mencari perdamaian selama beberapa bulan dengan cara apapun. Feng Ximing mencibir dan berkata, jadi ayahku tidak perlu marah atas masalah sepele ini. Jika dia benar-benar berani datang ke Kekaisaran Phoenix Ilahi kita, dia bahkan tidak bisa berpikir untuk pergi. Jika dia tidak datang, kemungkinan terburuknya adalah saya akan pergi dan menyelesaikannya sendiri. Lagi pula, seperti kata ayahku, meski seseorang adalah orang yang rendah hati, namun urusan darah adalah urusan yang penting. Memang, benar Feng Xiken hanya menyebutkan masalah ini kepada Feng Ximing kemarin, tetapi kata-katanya benar-benar berbeda dari fakta hari itu. Pada hari itu, Feng Xiken dan 2 Wang Xuan yang pergi bersamanya. Pelindung itu dipukuli dipermalukan oleh Yun Ce sendirian, dan bahkan menginjak kakinya, tetapi apa yang dia katakan kepada Feng Ximing adalah bahwa dia dikepung oleh hampir semua Master Wang Xuan di Changfeng, dan kalah jumlah dan dikalahkan. Pada saat yang sama, bersamanya, kedua penjaga yang pergi ke sana juga bersaksi tentang pernyataan ini. Karena dia, Pangeran Phoenix Ilahi yang agung, tidak akan pernah mengakuinya, dan tidak akan pernah membiarkan siapapun tahu bahwa dia sebenarnya menikah dengan seseorang yang lahir di negara kecil Blue Wind, hanya memiliki alam mendalam bumi, dan lebih muda darinya. Banyak orang dipukuli berkeping-keping. Karena itu adalah rasa malu yang tertanam jauh di dalam jiwanya dan tidak akan pernah hilang seumur hidupnya. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain tahu tentang merek memalukan ini? Bagaimana mungkin ini tidak masuk akal? Masuk akal sekali. Feng Hengkong mengepalkan tangannya erat-erat,
dengan amarah di sekujur tubuhnya. Awalnya aku masih ragu-ragu, tapi sekarang sepertinya negara kecil Blue Wind ini tidak perlu ada. Bersambung.